Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif.
Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun, kemudian Ibu Kori SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat berangkai salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya sebagai moderator pada hari ini. Adapun acara kita hari ini yaitu pemaparan atau kepada Ibu Kori
akan mempresentasikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Atap 8 Sarolangun. Kepada Ibu Kori, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Ibu-Ibu. Terima kasih buat perkenanan waktunya yang mana telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pemaparan kami dari calon guru penggerak di angkatan 11, yang mana di sini kami akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita masuk di dalam budaya positif, menurut ibu-ibu apa sih yang dikatakan atau yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang tahu? Berbudaya yang bagaimana yang positif? Yang jelas berbudaya yang baik ya, yang disiplin. Kemudian di situ ada mengenai bagaimana cara-cara nilai dari kebajikan, teori dari motivasi, kemudian ada di sini keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian nanti masuk pada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusinya nanti kita akan bahas kemudiannya. Kemudian kita masuk di dalam kegiatan intinya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang disebut berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, di sini itu ada 6 dari nilai-nilai dari profil Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada bergotong royong, kemudian ada bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, mandiri dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu sudah kita terapkan di sekolah kita, di kurikulum Merdeka pada saat ini. Kemudian selanjutnya di sini akan ada pasti pertanyaan kita, apa sih makna dari budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, di sini budaya positif, apakah makna dari budaya positif? Nah, makna dari budaya positif yaitu merujuk pada lingkungan yang menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, kemudian mendukung pembelajaran secara efektif serta hubungan yang sehat antar seluruh warga sekolah. Kemudian disiplin positif itu ada yang dikatakan dia berdasarkan dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, yang mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau berupa reward, ya. Kemudian ada ancaman atau hukuman. Jadi budaya positif itu tidak ada imbalan berupa reward, kemudian tidak ada berupa ancaman dan tidak ada berupa hukuman. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita mendisiplinkan positif yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa itu dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat positif yang mana merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian yang berikutnya
Dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, kemudian agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau berupa organisasi, yang pertama itu berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada IMO Primary Years Program atau disebut dengan PYP, kemudian keterampilan hidup atau disebut dengan life skill. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini udah jelas, kita itu yang mana beriman dan bertakwa yaitu pada sila yang pertama pada dasar Pancasila. Kemudian kalau IMO Primary Years atau PYP ini itu mengenai bagaimana cara kita toleransi, kemudian menciptakan rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian ada antusias, empati, kemudian rasa keinginan tahuan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau disebut dengan life skill. Nah, kalau disebut dengan life skill ini keterampilan berupa menumbuhkan rasa percaya diri, yang mana di situ ada lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada yang dikatakan motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi nanti ada penjabaran dari motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik ini dibagi lagi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini ada hukuman konsekuensi dan berupa restitusinya. Nanti kita akan masuk apa itu restitusinya. Kemudian di sini ada dikatakan identitas yang gagal, yang mana kalau identitas yang gagal itu berarti ada hukumannya. Kemudian kalau identitas yang sukses berarti telah suksesnya kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Kemudian berupa identitas yang gagal itu berupa hukumannya, yang mana sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kemudian yang kedua tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif yang meningkat. Kemudian yang terakhir adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian yang untuk identitas sukses, yang mana kedisiplinan yang sudah diterapkan di sekolah itu ada berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya di sini pasti ada sesuatu yang harus terjadi. Karena di setiap sekolah itu pasti peserta didik atau anak murid atau anak didik kita pasti melakukan sesuatu hal yang terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka pendek. Apa saja nanti kita akan bahas konsekuensinya. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terakhir, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi itu sudah pernah kita akan lakukan, yang mana yaitu supervisi dari wakakur kepada guru, baik di dalam kelas ataupun di luar dari kelas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, hukumannya bagaimana? Nah, di sini ada hukumannya, yaitu hukuman tidak terencana atau dikatakan tiba-tiba. Tidak terencana atau tiba-tiba. Ibu-ibu tahu nggak yang bagaimana yang tiba-tiba atau hukuman yang sering kita utarakan atau sering kita lakukan kepada siswa kita ketika melanggar aturan atau kedisiplinan di sekolah? Ya, ada. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Pernah tidak?
Pernah. Bersifat satu arah. Pernah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Pernah. Ini contohnya seperti kita menghukum atau memukul atau tidak sengajaan. Kemudian kalau konsekuensi ini seperti apa contohnya? Seperti anak yang rambutnya panjang kan, Iya. dikasih konsekuensi untuk 3 hari kemudian mencukur rambut. Oh, bentar Ibu. Oke, benar sekali. Kemudian konsekuensi ini itu adalah yang mana yang tadi sudah dibilangkan Ibu Rizka, yang mana di situ dia terencana dan disepakati oleh guru dengan siswa, ya. Yang mana di situ kedisiplinan itu sudah dijalankan di sekolah. Apabila murid melanggar berarti ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Bagaimana murid tidak dibuat tidak nyaman? Mungkin konsekuensinya tadi berupa kalau dia melanggar rambutnya yang panjang, berarti dia harus rambutnya mau tidak mau dicukur, ya. Berarti dia tidak nyaman kan? Karena tidak sesuai dengan keinginan, ya, model dari rambutnya. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Rizka. Kemudian yang berikutnya sikap guru selalu memonitor murid. Nah, memonitor itu bagaimana? Berarti memantau. Ketika misalnya guru piket. Nah, guru piket itu berarti dia sering memonitor muridnya apabila ada pelanggaran di sekolah. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di dalam restitusi ini berarti pengembangan di mana anak murid ini kita didik agar dia memperbaiki setiap kesalahannya. Bagaimana caranya dia supaya tidak melanggar kembali untuk hari berikutnya. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan siswa? Yang artinya restitusi ini, proses kolaboratifnya itu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau kamu melanggar, nak, apa sih sanksi yang setelah kita buat? Apa sih kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, berarti kita di sini mengajarkan murid kita untuk mencari solusi apabila dia melanggar. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tindakan guru. Kemudian ada hukuman atau konsekuensinya. Nah, kalau tindakan guru ini mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah apabila siswa kita terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini apa menurut Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman karena terlambat ke sekolah katanya. Masuk konsekuensi. Konsekuensi. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, benar. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau dia pas pelajaran PJOK, betul Ibu Rizka? Itu kan kalau kesepakatan saya kan alur untuk PJOK-nya kan sama itu. Termasuk konsekuensi lah. Konsekuensi dia. Oh, berarti ini konsekuensi. Oke, baik. Mencapai 100 kali berarti tadi hukum. Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi ini hukuman. Kemudian yang kedua, Kalau betul salahnya kan itu kan. iya. Kemudian lari mengelilingi, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Jika dia menumpahkan air ke atas meja, kita disuruh mengelap. Silakan nak, lap kembali mejanya. Berarti konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Apabila dia tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi
berarti ini adalah Masuk hukum bagi yang ini hukuman ya. Ini hukuman. Kalau yang ini yang terakhir kalau lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman juga. hukuman. Iya. Oke, berarti ini menurut kalau PJOK ya, ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya inilah jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, inilah yang dikatakan dia berupa tindakan guru, kemudian itu berupa hukumannya atau konsekuensinya. Oke, bisa dipahami ibu-ibu? Oke. Kemudian kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ada yang dikatakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu adalah dihukum oleh berdasarkan penghargaan. Kita masuk lagi bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini adalah kebajikan apresiasi, berarti kita mengapresiasi siswa kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu memberikan pengakuan apresiasi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berikut. Yang pertama, ada beri pengakuan secara khusus. Bagaimana beri pengakuan secara khusus? Berarti kita memanggil siswa secara 4 mata. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Berarti pribadi juga kita berkomunikasi hanya 4 mata. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Berarti juga dia secara pribadi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Bagaimana konsisten? Berarti kita harus mengkonsisten. Kalau anak melanggar berarti kita harus konsekuensinya apa? Berarti kita harus konsisten yang sudah kita terapkan di dalam kelas, aturan yang ada di dalam kelas apabila siswa melanggar. Kemudian fokus pada proses. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu sesuai dengan aturan yang sudah kita buat di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian ada contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Nah, ini contohnya ada pembuka yang mana kemarin ibu perhatikan. Kemudian ibu menghargai. Terima kasih untuk. Nah, ini adalah pembuka ketika kita memanggil siswa yang melanggar aturan yang sudah kita buat. Misalnya kita bagaimana pembukaan dengan anak. Misalnya selamat pagi. Kemudian kemarin ibu ada perhatikan kamu. Kemudian ibu sangat menghargai kamu. Apabila anak tidak mengakui kesalahannya, berarti kita di sini ibu sangat menghargai dari pencapaian kamu. Tetapi di sini ibu minta dari kejujuran kamu, bagaimana kamu mengungkapkan dari titik kesalahan kamu tersebut. Nah, ini berarti di sini kita diminta anak-anak itu harus bisa terbuka dengan kita. Kemudian nilai dari kebajikannya, ada rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu. Kemudian ada kata-kata rasa tanggung jawabmu. Kemudian yang terakhir situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas, pada saat kamu membantu tugas teman-temanmu di kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Nah, itu situasi ketika kita melihat sebuah aturan itu, anak itu apabila melanggar. Nah, itu situasinya di sana. Kemudian kita lanjut yaitu keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu yang wali kelasnya, sudahkah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas? Kalau saya di kelas, saya selaku wali kelas 7A kan Iya. sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak saya kan, berupa kedisiplinan. Baik, sangat bagus sekali. Ternyata di keyakinan kelas ini adalah memperkuat kita yang mana menanamkan nilai-nilai dari kebajikan atau menanamkan prinsip-prinsip berupa universal yang disepakati secara bersama. Nah, lepas dari latar belakang ini, suku, negara, maupun dari agama. Nah, di sini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau berupa intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini keyakinan kelas seperti yang dibilang Ibu Rizka, berarti di situ sudah menerapkan nilai-nilai dari kebajikannya.
yang mana harus ada kesepakatan antara wali kelas dengan siswa yang ada di kelas yang di kelas 7, yang mana wali kelasnya adalah Ibu Rizka pada saat ini. Kemudian kita lanjut pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukannya? Pembentukannya itu ada 6. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan yang keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh siswa kita. Kemudian yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah berpendapat. Berarti kita di sini sebelum masuk dalam aturan, berarti kita meminta anak bagaimana dia berkontribusi di dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Misalnya pendapat si Ani, apa pendapat yang mau dibuat untuk aturan kelas kita? Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, konsekuensinya kalau membuang sampah sembarangan apa misalnya kan? Berarti dia harus memungut kembali sampah-sampah yang sudah dibuangnya. Misalnya tidak boleh terlambat masuk ke kelas, berarti harus tepat waktu. Itu adalah berupa aturan atau keyakinan, pembentukan dari keyakinan kelas yang dibentuk di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti di sini kita sebagai guru atau wali kelas, berarti di sini kita harus setiap waktu memantau anak-anak kita apabila mereka ada yang melanggar aturan, kemudian kita memanggil anak tersebut, kemudian apa tindakan kita selanjutnya. Itu yang dimaksud dalam meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas, nilai dari kebajikan yang dituju. Nah, peraturannya apa saja? Selalu kembali buku ke tempatnya misalnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini peraturan sekolah. Kemudian keyakinan kelas, ada tanggung jawab, menghormati orang lain dari diri sendiri, menghormati orang lain atau berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat dari nilai-nilai peraturan yang dibuat di dalam kelas. Kemudian ada keselamatan, kemudian ada menghormati orang lain, kemudian kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran. Kemudian yang terakhir kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelas yang bisa dibuat di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Nah, berarti kita menyuruh siswa. Misalnya meminta siswa, apa sih keyakinan yang mau kita buat, kita sepakati di dalam kelas. Kemudian dia mungkin menempel, kita mungkin berupa kertas tip note kita berikan kepada siswa. Kemudian dia menuliskan, saya berkeinginan seperti ini kelasnya, saya keinginan kelas saya nyaman misalnya. Nah, itu siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan dia di dalam kelas. Kemudian contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian guru dan siswa saling menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Berarti siswa diminta untuk tanda tangan, yang artinya menyetujui segala yang telah dibuat aturan-aturan di dalam kelas. Kemudian kita masuk kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya apa? Kita memerlukan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayangnya bagaimana? Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi
itu di dalam kesenangan. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan itulah kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh manusia. Kemudian kita masuk 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru itu terdiri dari yang pertama, guru itu ada dikatakan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian guru itu juga sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru itu juga sebagai pemantau. Kemudian guru itu adalah sebagai manajer, yang artinya dia pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin di dalam kelas. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol, di sini ada kasus. Kasusnya bagaimana? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi pada saat hari Senin, kita kan melaksanakan upacara. Nah, ada dari sekian beberapa siswa kita, itu pasti kita temui siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan 5 posisi kontrol? Yang pertama, pasti kita langsung sebagai penghukum. Apa yang kita lakukan? Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian, membuat merasa bersalah. Guru ini juga membuat merasa bersalah. Bagaimana? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu lontaran kata-kata kita kepada siswa kita apabila dia melanggar atribut yang tidak lengkap. Kemudian, bagaimana contohnya guru itu sebagai teman? Di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Kemudian, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat lagi. Atau jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Kemudian, bagaimana posisi kita yang sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar. Kemudian, peraturan sekolah kamu tahu konsekuensinya. Kemudian, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah kita sebagai pemantau. Kemudian, yang terakhir, manajer atau sebagai pemimpin. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pasti itu pernah kita lontarkan kepada siswa kita. Kalau kita sebagai manajer, guru itu adalah sebagai manajer atau sebagai pemimpin. Kemudian kita masuk contoh dari posisi kontrol. Nah, di sini ibu-ibu ada beberapa pertanyaan ya, Ibu Wakasis. Yang mana di sini posisi kontrol apakah saya? Di sini ada pertanyaan, menurut ibu-ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Posisi kontrol apa, Ibu? Ada yang tahu? Tidak? Oh, kalau kecewa, pernah tidak kecewa kepada siswa? Pernah. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Pernah melontarkan kata-kata itu, ibu-ibu? Pernah. Kemudian jawabannya adalah membuat merasa bersalah. Berarti kita apa? Membuat siswa kita merasa bersalah setelah dia melanggar aturan. Kemudian posisi kontrol yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa jawabannya, ibu-ibu? Menurut saya posisi kontrolnya adalah penghukum. Penghukum. Ada yang lain? Ya, kayaknya memang penghukum. Saya juga penghukum. Oke, terima kasih Ibu. Dan jawabannya benar sekali. Itu penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa jawabannya Ibu? Ada yang tahu? Atau pernah melakukannya? Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibumu ya. Kali ini aja. Apa itu nak? Apa itu Ibu? Menurut saya posisi kontrolnya yaitu teman. Teman. Apa lagi? Ada yang itu lain? Teman? Kedekatan. Ya, teman. Teman? Coba kita lihat lagi ya. Ya, benar sekali. Posisi kontrolnya yaitu sebagai teman. Berarti kita teman kepada siswa, menganggap siswa itu merasa kalau kita guru ini tidak dianggapnya sebagai orang lain, atau ibuku seremian, atau bapak itu seremian. Nah, berarti dia menganggap kita sebagai teman. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Pasti kita pernah mengutarakan itu kepada siswa-siswi kita. Kemudian
yang berikutnya, posisi kontrol. Pernah nggak ibu-ibu di sini? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol yang bagaimana ini ibu-ibu? Menurut saya posisi kontrol pemantau. Pemantau. Ada yang lain? Pemantau? Ya kayaknya ini seperti memantau siswa ya. Pemantau siswa. Oke, kita lihat ya. Ya, benar sekali. Jadi di sini posisi kontrolnya adalah pemantau. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer? Biasanya kalau kayak gini adalah mungkin kepala sekolah yang turun langsung atau wakasis. Pernah ibu? Pernah. Berarti ini sebagai apa? Manajer. Kita lihat. Ya, benar sekali. Yaitu sebagai pemimpin. Nah, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pelatihnya. Ya, atau pelatihnya ya. Melatih siswa untuk menyelesaikan dalam setiap mencari solusi setiap masalah. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di tahap segitiga restitusi, sesuai dia berupa segitiga, berarti dia di sini ada 3 segitiga restitusinya. Yang pertama, kita bisa harus menstabilkan identitas. Bagaimana caranya kita menstabilkan posisi anak tersebut? Dia tidak merasa kayak seperti terkekang, tidak merasa bersalah sekali. Jadi kita bisa memintakan menstabilkan keadaan atau meringankan dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasikan tindakan siswa kita yang salah atau meluruskan apabila salah dari tindakan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana menanyakan keyakinannya? Kita meyakinkan siswa kita bahwa tindakannya itu adalah salah. Gitu nah. Bagaimana memunculkan keyakinan mereka untuk mengakui dari kesalahan mereka. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini terdiri dari 3. Yang pertama, berbuat salah itu wajar ya nak. Gitu. Pernah kan kita bilang? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna nak. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ya. Kemudian validasi yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada 3. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini nak, gitu kan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kalau mamanya anak-anak kita tidak mau mengakui kesalahannya, jadi kita terus meyakinkan dia bagaimana memvalidasi tindakan dia yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di situ ada 4. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian kalau di sini, kalau umpamanya siswa kita melanggar di dalam kelas, kita sebagai wali kelas pasti menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat di dalam kelas. Misalnya kalau siswa kita melanggar buang sampah, misalnya atau tidak piket, pasti kita menanyakan terakhir, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nak? Nah, itu adalah mengenai menanyakan keyakinan. Baik, sekian dulu pemaparan saya mengenai budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini saya meminta kepada Ibu Wakasis atau untuk menanggapi dari
materi yang telah saya paparkan barusan, atau pernah kendala yang Ibu alami selama menjadi wakil kesiswaan di SMP kita, ini bagaimana Ibu? Saya persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih pada Bu Kori. Ternyata budaya disiplin positif ini sebenarnya sudah lama kita terapkan di sekolah kita ini. Seperti yang pertama yaitu disiplin penerapan 5S. Ya Ibu ya? Apa itu? Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian apalagi yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu upacara pada setiap hari Senin. Disiplinnya seperti apa? Berpakaian rapi, ya, atribut yang lengkap. Kemudian yang ketiga apalagi penerapan disiplin, yaitu setiap hari Jumat kita laksanakan pembacaan surat Yasin. Nah, berarti penerapan budaya disiplin positif ini ternyata merujuk pada lingkungan yang menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan, ya Bu Kori ya? Iya, benar Bu, benar sekali. Terima kasih Bu Kori, cuma itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sisrawati sebagai Wakasis yang mengenai penerapan budaya positif kedisiplinannya sudah dijalankan di sekolah ya Bu ya. Nah, mungkin di sini Ibu wali kelas mau menanggapi atau ada tanggapan yang pernah dialami di dalam kelasnya sebagai dia wali kelas. Pada Ibu Rizka, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Kori. Untuk penerapan ini ya Bu Kori, saya punya masalah satu anak yang sering terlambat ya. Saya mendapat laporan dari guru piket, guru mata pelajarannya, ya kan? Kalau anak tersebut begitu banyak alasan kalau yang dilontarkan seperti dia terlambat, pecah ban atau apa, banyaklah alasannya, banyak yang diungkapkannya. Menurut Ibu penerapan seperti itu segitiga restitusi yang seperti apa ya? Itu yang ingin saya tanyakan kan, karena satu anak saya ini saya kurang ngerti kan Bu ya, saya bertanya ke Bu Kori. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizka sebagai wali kelas 7 ya, yang mana di situ ada siswanya, salah satu siswanya yang sering terlambat ya Bu ya, yang mana alasannya banyak. Nah, segitiga restitusi yang di sini yaitu kita mungkin di sini kita pilih, yaitu tadi kan yang pertama menstabilkan identitas. Berarti Ibu sudah mengetahui alasan dia dengan berbagai macam setiap harinya ketika dia terlambat ke sekolah. Nah, berarti dia sudah Ibu menstabilkan identitasnya. Kemudian berarti di sini restitusinya yang kedua, yaitu validasi tindakannya. Bagaimana kita memvalidasi tindakan dia yang salah tersebut? Nah, di sini berarti kalau Ibu sudah menstabilkan, sudah tahu alasan siswa tersebut, di sini kan siswa kita itu mungkin berarti dia di salah satu alasannya, berarti di situ dia mungkin ada yang terjadi, mungkin bannya kebetulan bocor, mungkin dia mempunyai masalah di rumah. Nah, berarti di sini kita di sini saling berkolaborasi. Kita meminta misalnya kepada Ibu Wakas Kesiswaan, nanti validasi tindakannya itu bisa naik kepada Ibu Wakas Kesiswaan ya. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Berarti kita berkolaborasi sesama kita yang di sekolah seperti guru. Kemudian selanjutnya kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Berarti kita di sini memanggil orang tuanya. Benar atau tidak kesalahan yang diakuinya tersebut? Iya. Alasannya setiap hari itu dia terlambat. Seperti saya dengan guru BK gitu kan? Iya, dengan guru BK nanti memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Baik, terima kasih Bu Kori. Oke, mudah-mudahan kedepannya siswanya bisa
diajak kompromi, kemudian kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada siswa kita. Ya, bagaimana dengan Ibu BK? Mungkin ada masukan atau punya persoalan yang mau diselesaikan atau bagaimana? Ya, ada ya Bu. Ya, saya persilakan ya Bu. Ibu ya, izin bertanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kori yang mana sudah memaparkan materi mengenai disiplin budaya positif tersebut. Jadi di sini saya sebagai guru BK Bu, banyak sekali permasalahan yang ada di sekolah ya Bu ya. Pertama siswa yang saya hadapi, banyak permasalahan siswa yang saya hadapi seperti pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya ya Bu ya. Terus setelah saya melihat pemaparan dari Ibu tadi, ternyata ada tambahan atau masukan kepada saya dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Seperti kita harus menggunakan pemaparan penerapan posisi kontrol. Kita sebagai guru dan kita juga dapat menerapkan segitiga berstitusi seperti menstabilkan siswa. Kita menanyakan serta meyakinkan kepada siswa sehingga kita mampu dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah Ibu. Cukup sekian Ibu. Terima kasih Ibu Chandra selaku guru BK di sekolah di SMP Negeri 1 Atap 8 Sarangangun, yang mana di sini mengenai segitiga restitusi ya Bu ya. Yang mana segitiga restitusi ini kan sangat penting di kita sebagai, apalagi Ibu sebagai guru BK. Ya, yang mana di sini berarti Ibu sudah menerapkan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dari bimbingan konseling yang telah diterapkan di sekolah kita, semoga kedepannya kita bisa sebagai pemangku dunia pendidikan, sebagai pemimpin dunia pendidikan di sini, kita bisa mengenali dari setiap tingkah laku dari siswa kita, sehingga kita bisa kita tidak lagi sebagai penghukum, langsung kita mengejas anak misalnya, kamu salah, kamu tidak boleh masuk ke kelas. Nah itu berarti tidak boleh ya. Berarti kita di sini kita harus menggunakan tahap segitiga restitusi, yaitu bagaimana caranya kita menstabilkan identitasnya, melakukan validasinya, menanyakan keyakinannya. Berarti kalau menanyakan keyakinan, berarti kita keyakinan apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Berarti kita balikan kepada anak. Jadi memancing anak berarti dia membuat anak tersebut tahu apa yang dilakukannya apabila dia melanggar, konsekuensinya apa sih. Berarti ketidaksengajaan siswa tersebut konsekuensinya dia memunculkan untuk diri dia sendiri. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Begitu untuk pemaparan saya, dan saya ucapkan juga terima kasih untuk masukannya kepada dari ibu wali kelas dan ibu dari guru bimbingan konseling. Semoga kita juga di sini dapat menerapkan dari budaya kedisiplinan budaya positif tersebut. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Wakil Kesiswaan untuk melanjutkan kembalinya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, tadi pemaparan dari Ibu Kori yang sama-sama kita dengar. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kori itu dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas di sekolah ini. Baiklah, kemudian kita sama-sama selaku teman-teman Bu Kori, teman sejawat, kita mendoakan semoga Ibu Kori ini lulus menjadi guru penggerak. Amin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada hari ini, saya bulatkan tekad kuatkan hati negeri ini.
kesepakatan kita budaya disiplin positif di dalam kelas. Nah, ini Ibu bagi, silakan kalian tulis per individu. Kalian maunya disiplin tuh yang bagaimana di dalam kelas. Kemudian nanti silakan tempel ke depan ya. Oke. Kertasnya sudah Ibu bagikan. Silakan kalian tulis apa yang mau kita terapkan kesepakatan disiplin positif di dalam kelas. Ibu tunggu sekarang. Apa sudah selesai? Oke. Kalau sudah, Ibu mulai dari tukang tuh mulai ke depan. Apa keyakinan kelas yang mau akan kita sepakati? Mana? Oke, satu. Oke, kemudian Aris, ayo. Lanjut, siapa aja? Aina, mana? Ayo kita, coba. Ayo. Sanksinya misalnya kalau dia membuang sampah di dalam kelas, berarti dia harus mengambil sampahnya kembali atau memukul sampai kelas menjadi bersih. Kalau dia nggak di kelas, apa sanksi yang mau kita buat? Hah? Apa sanksinya? Mungkin dia terlebih dahulu akan disuruh keluar untuk menghabiskan makanannya. Paham? Oke, sampai sekian. Ibu akan membuat kita kesepakatan kelas berupa tanda tangan. Nah, tanda tangan ini yang akan kalian setujui. Tulis namanya, kemudian silakan kalian tanda. Inilah kesepakatan yang telah kami buat.